Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa, selamat bertemu di dalam rangkaian ibadah doa malam menjelang Pentakosta. Puji syukur kepada Tuhan kalau kita masih boleh diberikan kesempatan untuk tetap terus mengadakan ibadah ini, meskipun kita tidak mengalami perjumpaan secara lahiriah, kita tidak mengalami pertemuan secara fisik, namun dimediasi oleh alat yang saat ini kita gunakan. Namun hal itu tidak mengurangi esensi di dalam rangkaian ibadah doa malam menjelang Pentakosta kali ini. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita pada saat ini adalah tidak ada kata akhir untuk menjadi berkat. Baik, kita akan mengawali doa malam menjelang Pentakosta kali ini dengan menyanyikan sebuah pujian yang diambil dari PKJ nomor 145 dengan judul Aku Melangkah ke Rumah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita menyanyikan bersama-sama. Sungguh benar, lagu yang baru saja kita nyanyikan, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, begitu banyak anugerah, begitu banyak hal yang patut kita syukuri di dalam kehidupan kita. Terlebih karena anugerahnya, karena kasihnya, karena pengorbanan dari Tuhan Yesus kepada kita, untuk anak-anaknya, sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal, kita memperoleh anugerah yang begitu luar biasa daripada Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan pujian kita, sebelum kita melanjutkan acara kita, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur ya Tuhan kami naikkan di hadirat-Mu.
Kami mensyukuri buat setiap rahmat dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami boleh mengalami saat-saat seperti ini Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kalau saat ini kami masih boleh mengikuti ibadah doa menjelang Pentakosta ini Tuhan, itu semata-mata karena karunia-Mu juga di dalam hidup kami. Mari Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau memberkati, dan juga Engkau memimpin di dalam rangkaian acara ibadah kali ini. Biarlah Tuhan, rangkaian ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Kau memimpin dan menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, sejenak kita akan menyaksikan sebuah video singkat. Biarlah video ini boleh juga menjadi menginspirasi buat kita semuanya. Mari kita menyaksikan video. Dunia ini semakin jahat. Satu terduga teroris yang telah bunuh ditembak diri di 3 gereja di Surabaya merupakan Ketua Majelis Hakim keluarga. Sidang Dugaan Korupsi Kabar KTP Elektronik buruk, Yanto mencecar berita Madaoka buruk, Mas Agung, salah satu kejadian saksi atas ini, terdakwa Setia Novanto. kejadian itu. Kalau kata firman Tuhan, harus memberitakan kabar baik. Tapi gimana caranya? Apa harus dengan berkhotbah? Atau apa ya? Simpel ya. Ternyata lewat hidup kita sehari-hari, kita juga bisa memberitakan kabar baik, menjadi berkat, dan mencerminkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dari video, dari tayangan yang baru saja kita saksikan, bahwa untuk menjadi berkat tidak harus kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Untuk menjadi berkat, kita tidak harus melakukan hal-hal yang spektakuler, tetapi bisa kita lakukan melalui hal-hal yang sederhana di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pekerjaan kita sehari-hari, yang bisa kita lakukan untuk sesama kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu yang diambil dari PKJ nomor 184 dengan judul Nama Yesus Termulia.
sebab nama itu yang menyelamatkan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyanyikan pujian ini. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk doa malam menjelang Pentakosta pada malam hari ini, di mana kami boleh memuji nama Tuhan. Kami juga mau belajar akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan bersabda kepada kami satu persatu. Terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memiliki kebenaran daripadamu. Kami boleh berjalan menurut kehendak Tuhan. Kami boleh belajar akan kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, urapi baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, maupun kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, malam hari ini tema kita adalah tidak ada kata akhir untuk menjadi berkat. Firman Tuhan berdasarkan dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saya akan membacakan Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan.
Berbahagialah kita sekalian yang mendengar firman Tuhan dan mau menyimpan dalam kehidupan kita dan melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, banyak mahasiswa yang mengejar kelulusan dengan nilai indeks prestasi yang tinggi. Kemudian bisa bekerja di perusahaan yang besar, mendapatkan gaji yang tinggi, sehingga mempunyai kehidupan yang nyaman. Tentu tidak salah untuk selalu mengejar yang terbaik, tetapi apakah hanya sampai di situ? Sementara ada mahasiswa-mahasiswa yang bertanya, kalau aku lulus, apa panggilan Tuhan bagiku di dunia nanti? Saudara, Abram dipanggil Tuhan untuk pergi dari negerinya ke negeri yang akan ditunjukkannya dan akan menjadi bangsa yang besar dan diberkati, dan bahkan namanya menjadi masyhur. Tetapi janji Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan yang memanggil Abram juga menetapkan bahwa oleh Abram semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Panggilan bagi Abram begitu jelas. Hidupnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itulah rencana Tuhan juga untuk semua keturunan Abram, semua umatnya. Hidup umat Tuhan bukanlah hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup yang dibagikan kepada orang lain. Kita juga sudah belajar antara lain dalam doa malam sepekan ini, bagaimana kita menjadi roti yang terpecah bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana kita menjadi lilin pengharapan bagi sesama kita. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita yang telah menerima anugerah Tuhan adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Dan berkat tidak selalu identik dengan materi. Jadi apakah kita mau membagi hidup kita untuk orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita? Ada orang-orang yang membutuhkan juru selamat. Ada orang yang membutuhkan sahabat. Ada orang yang membutuhkan kasih, perhatian, penghiburan, nasihat, bahkan teguran atau teladan. Ada pula orang yang membutuhkan makanan, minuman, obat, dan kebutuhan lainnya. Apakah yang akan kita bagikan kepada mereka sebagai wujud menjadi berkat? Bagikanlah berkat Tuhan, karena tidak akan ada pernah habis orang yang membutuhkannya. Ada banyak kerinduan dan doa yang indah yang dipanjatkan oleh manusia, secara khusus anak-anak Tuhan di dunia ini. Ada seorang anak muda yang berkata, "Gue ingin hidup agar gue hidup gue menjadi berkat dan berguna bagi orang lain." Ada sepasang suami istri yang berdoa, "Semoga pernikahan kami jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami." Dan dalam doa malam seorang berbisik kepada Tuhan, "Berkatilah hamba ya Tuhan, agar hamba dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar dan sekeliling hamba." Tetapi ketika seseorang yang minta tolong, anak muda yang telah berdoa tadi sering menanggapi dengan keluhan dan langkah berat. Ketika orang-orang di sekitar pasangan yang tadi telah berdoa, membutuhkan mereka untuk menjadi berkat, mereka menggerutu dengan nada kesal. Ketika lingkungan kita butuh bantuan kita agar mereka menjadi lebih baik, kadang-kadang kita menghindar dan berkata, "Itu bukan urusan kami." Saudara, manusia memang suka aneh, meminta. Ketika diberi, merasa itu bukan jawaban doanya. Untuk jadi berkat itu memang susah-susah gampang. Kadang kita terlalu banyak memikirkan kepentingan diri sendiri dan suka hitung-berhitung dengan Tuhan. Sering kita terhalang dan tertunda menjadi berkat bagi orang lain karena kita terlalu berpikir yang muluk-muluk, yang hebat-hebat dan spektakuler,
sehingga kita merasa jadi berkat itu susah. Mari saudara kita menjadi berkat, bukan dengan hal-hal yang sulit, tapi yang bisa kita lakukan saat ini. Mulai dari tindakan sederhana, berdasarkan kemurahan dan ketulusan hati kita, yang sangat bernilai bagi sesama kita. Seperti video yang tadi kita sudah saksikan bersama, dengan memberi segelas minum, dengan membagi sepiring makanan bagi yang lapar. Video tadi memang suasana sebelum ada virus corona, tetapi sekarang pun kita juga tetap bisa berbagi milik kita untuk membuat orang tersenyum dan membuat orang bahagia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, besok kita akan merayakan ibadah Pentakosta, sekaligus ucapan syukur tahunan. Selama setahun ini, pasti banyak sekali berkat Tuhan yang sudah kita terima. Sudahkah kita mempersiapkan persembahan syukur kita? Kita besok bisa memberikan persembahan kita. Bahkan adik-adik sekolah minggu yang sudah mempersiapkan celengan ataupun amplop juga bisa mempersembahkannya. Bagi keluarga yang bisa mentransfer, bisa lewat transfer bank. Yang bisa dibawa ke gereja, bisa dititipkan di tata usaha. Bisa juga menelpon tata usaha untuk diambil di rumah. Bisa disimpan dulu, nanti kalau kita ketemu di gereja, kita bisa membawanya. Ini bagian dari menjadi berkat, karena persembahan kita akan dipakai untuk membangun rumah Tuhan dan pelayanan di gereja kita. Asal kita mau dipakai oleh Tuhan, banyak sekali cara untuk bisa menjadi berkat. Tidak ada habis-habisnya berbicara tentang kasih Tuhan yang sudah kita terima. Begitu juga, tidak ada kata akhir untuk menjadi berkat. Amin. Terima kasih untuk firman yang baru saja diberitakan kepada kami semua, dan biarlah firman ini boleh menjadi pegangan bagi kita, dan biarlah firman ini boleh menginspirasi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa lebih berperan, bisa lebih memberi arti di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan sebuah dukungan pujian yang akan dinyanyikan oleh rekan-rekan dari Rayon Kesetiaan. Kami persilahkan untuk memberikan dukungan pujian kepada Rayon Kesetiaan. Dan setelah itu, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Awan bening, ora
Bapak, Ibu, Saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk kasih setiamu sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh melakukan kebaktian di MMP walaupun secara online. Tuhan, kami merasakan Tuhan bahwa ini adalah sapaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami bergereja. Terima kasih Bapa, apabila Engkau memberikan Pendeta Adi, Pendeta Ima, para majelis, jemaat, para aktivis yang tergabung dalam wadah GKI Delima, mereka boleh menyiapkan, Engkau boleh memberikan hikmat sehingga mereka boleh memberikan sapaan-sapaan hangat kepada jemaat-Mu. Biarlah Tuhan, walaupun dalam masa sulit ini, kami boleh tetap merasakan bahwa kami punya kerinduan untuk bersekutu Tuhan. Kami boleh merasakan bahwa kami mempunyai gereja yang utuh di dalam gereja Delima. Bapa, tolonglah. Berilah kami ini rasa kehangatan satu dengan yang lain, mempunyai kerinduan untuk boleh pada saatnya kami bersekutu bersama-sama bergereja seperti biasa. Kami juga berdoa Tuhan dalam rencana majelis jemaat membeli gedung yang ada di belakang gedung gereja. Tuhan, mampukanlah Tuhan. Engkau saja yang membuka jalan Tuhan, sehingga pembelian gedung itu boleh terlaksana oleh karena pertolongan-Mu saja Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan, tolonglah. Wah, kadang-kadang kami anak-anak-Mu tidak mengerti kehendak-Mu Tuhan. Berilah kami hikmat agar kami boleh memahami, kami boleh menyadari bahwa kehidupan ini Tuhan Engkau yang pegang. Dan kami boleh menyerahkan segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami adalah di dalam kekuasaan-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, berilah kami kekuatan dan kesabaran menerima segala yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, di dalam penyertaan-Mu saja. Bapa, doa ini sungguh kami tidak sempurna, sempurnalahkanlah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara semua kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hari ini. Bapak, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, maju, dan damai. Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami, Bapak Presiden serta seluruh aparat pemerintah dalam memerangi wabah COVID-19. Berikan anugerah, hikmat, dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, agar mereka dapat mengambil kebijakan dan menerapkan aturan-aturan mengenai COVID ini demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia serta untuk kemuliaan Allah. Bapa yang Maha Kasih, jauhkanlah yang jahat pada saat pandemi COVID-19 ini untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang akan memecah belah bangsa Indonesia. Dan biarkanlah Tuhan, rakyat Indonesia menyadari mereka akan selalu melakukan social distancing sehingga penyebaran virus COVID-19 terhenti. Dan berkatilah perekonomian Indonesia menjadi ekonomi yang kuat, menjadi ekonomi yang mesejahterakan rakyat dan bisa memenuhi kebutuhan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami serahkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa yang saat ini sedang dialami oleh bangsa kita, yang juga kita alami bersama-sama, mungkin tidak pernah kita sangka sebelumnya hal ini terjadi. Hal ini melanda kehidupan kita, kehidupan bangsa kita. Ibarat sebuah badai saat ini sedang melanda kita semuanya. Namun dari hal ini kita mau belajar, kita mau tetap berpegang teguh di dalam kekuatan firman Tuhan.
Dan biarlah Tuhan sendiri akan memimpin kehidupan kita. Tuhan sendiri akan menolong kita di dalam menghadapi, di dalam menjalani kehidupan kita saat ini. Tidak terkecuali kita akan melalui badai ini bersama-sama dengan pertolongan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan menyanyikan sebuah lagu dari PKJ dengan nomor 285 berjudul Bila Badai Hidup Menerpamu. Mari Bapak Ibu, kita nyanyikan bersama-sama. Dan setelah lagu ini, kita akan menutup dengan doa disertai dengan doa berkat. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Janganlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Janganlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh, kan melindungimu tetap teduh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri doa malam menjelang Pentakosta pada malam hari ini dengan bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah bersama-sama mengikuti doa malam menjelang Pentakosta
pada malam hari ini, hari terakhir. Besok kami akan merayakan hari Pentakosta. Kiranya Tuhan menolong kami, agar kami mendengar suara Roh Kudus-Mu. Tolonglah kami agar kami mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, agar kami terus-menerus belajar menjadi berkat bagi lingkungan kami, agar berkat Tuhan yang telah kami terima tidak berhenti pada diri kami, dan kami nikmati sendiri, tetapi kami mau berbagi untuk sesama kami. Persiapkan hati kami untuk bersama-sama mengikuti kebaktian Pentakosta esok hari, agar kami dapat memberikan hati kami, pikiran kami, dan harta kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau menyerahkan segenap kehidupan kami. Tuhan, tolonglah setiap anak-Mu yang pada malam hari ini mengikuti doa malam ini, dan yang saat ini sedang menghadapi kesulitan serta pergumulan hidup yang berat. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar dan pertolongan yang diperlukan. Kami mau menyerahkan diri kami pada sisa hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, pertolongan dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kami sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.